Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah akuntansi syariah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipandu oleh Sasmita. Silakan Sasmita. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi mudharabah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi jual beli, ya kan? Apa aja akuntansi jual belinya, Nela? Ada akuntansi murabahah, salam, dan istisna. Oke, perbedaannya apa, Dinda? Kalau akuntansi murabahah itu jadi disebutkan margin keuntungannya. Kemudian kalau akuntansi istisna itu pemesanannya dibuka. Kemudian kalau akuntansi salam itu pembayarannya dibuka, baru kemudian barangnya diberikan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan memahami konsep, landasan hukum, jenis, rukun, dan syarat, serta ketentuan dari akad mudharabah dalam ekonomi syariah. Yang kedua, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menerapkan perlakuan akuntansi mudharabah sesuai PSAK 105, termasuk pencatatan jurnal transaksi, pembagian keuntungan, dan kerugian. Kalau istisna kemarin akuntansi PSAK berapa, Dek? 104. Oke, 104. Oke, kita lanjut ya, Dek. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian mudharabah, yang kedua landasan hukumnya, yang ketiga jenis akad mudharabah, yang ketiga rukun dan syarat akad mudharabah, yang keempat ketentuan dan skema dari mudharabah, yang kelima standar akuntansinya, dan yang terakhir perlakuan akuntansi mudharabah dan contohnya. Nah, ini pengertian mudharabah. Kalian pasti udah paham lah ya, Dek, pengertiannya, karena sebelumnya kita udah bahas di bank dan lembaga keuangan. Nah, ini pengertian mudharabah, akad kerjasama antara pemilik modal, di mana pemilik modal itu disebut dengan sahibul mal, dan pengelola usaha yang disebut dengan mudharib, di mana pemilik modal itu menyediakan seluruh modal, berarti 100% modalnya itu dari pihak dan pengelola itu menjalankan usahanya, berarti dia memberikan keahliannya. Nah, karakteristik mudharabah, modal berasal dari pemilik modal, terus pengelola usaha bertanggung jawab mengelola usaha, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati, baru kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Tapi kalau seandainya ada kelalaian, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelolanya. Ini landasan hukum mudharabah. Yang pertama ada di Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 10, artinya apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ada yang tahu nggak, Dek? Maksud dari ayat ini, kenapa dia bisa nyambung ke mudharabah? Kata carilah karunia Allah ini mengartikan apa, Dek? Bekerja. Iya, bekerja. Kalau mudharabah kan tadi dianya kan mau membuka usaha. Berarti dianya kan mencari karunia Allah kan, mencari rezeki kan? Jadi hubungannya ke situ ya, Dek. Oke, yang kedua ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280. Lalu ada di DSN MUI nomor 7 garing DSN MUI 4 garing 2000. Terus ada di PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Jadi mudharabah itu ada 3. Yang pertama mutlaqah, muqayyadah, sama mudharabah mustarokah. Nah, jadi perbedaannya ini jelas ya, Dek. Kalau seandainya dia mutlak, dia bebas. Jadi pengelola itu dibebaskan, baik dari jenis usahanya, lokasinya di mana, itu bebas. Dia pengelola usahanya itu bebas menentukan. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu kebalikannya. Kalau muqayyadah dia dibatasi. Nah, kalau mudharabah musyarakah ini beda lagi. Sebenarnya ini kalau mudharabah musyarakah ini kayak gabungan antara mudharabah sama musyarakah. Karena dia di awal itu pihak bank itu memberikan modal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, si pengelola ini menanamkan modalnya juga. Makanya di sini contohnya Bank Syariah memberikan modal 100 juta kepada pengusaha.
Setelah usaha berkembang, pengusaha menambahkan modal pribadi sebesar 20 juta. Berarti kan ada modal dari pengelolanya juga. Nah, ini rukun dan syarat mudharabah, ini juga udah sering dipelajari ya, Dek. Ada sahibul mal, ada mudharib, ada modal, usaha atau pekerjaan, ada akad, ada nisbah keuntungan. Sedangkan syaratnya itu syarat yang berkaitan dengan para pihak, harus cakap hukum, bali, berakal, terus syarat modalnya itu diketahui jumlahnya, jelas bentuknya, syarat keuntungannya itu keuntungannya harus dibagi berdasarkan nisbah. Syarat usaha tidak mengandung maghrib. Apa kemarin maghrib, Dek? Maisir, horor, riba, batil. Oke, betul. Gak dapat nilai ya, Dek? Iya. Nah, ini syarat akadnya itu harus jelas, tidak mengandung penipuan, disepakati kedua belah pihak, dan menjelaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, ini skema mudharabah. Ada yang bisa menjelaskan, Dek? Kalau bisa menjelaskan, kita tambah nilai UTS-nya 5 poin. Sini, Dek. Yang pertama, nasabah mudharib dengan pihak bank sahibul mal melakukan perjanjian bagi hasil. Baru melakukan proyek usaha. Siapa melakukan proyek usaha? Nasabah dengan bank. Yang mengelolanya siapa? Yang mengelolanya nasabah. Oke. Lalu Si nasabah memberikan apa? Si bank itu memberikan apa? nasabah memberikan keahlian dan keterampilan, lalu pihak bank memberikan modal 100%. Lalu melakukan proyek usahanya, kemudian kan menghasilkan keuntungan. Keuntungan dibagikan ke pihak bank sesuai dengan perjanjian nisbah ya. nisbahnya. Kemudian mengembalikan modal. Si nasabah mengembalikan modal kepada pihak bank. Oke. Saya jelaskan lagi ya, Dek, skemanya. Ya, Dek. Yang pertama, nasabah itu datang kepada pihak bank untuk melakukan pembiayaan, ya kan? Nah, setelah dia cerita, pembiayaan yang cocok itu pembiayaan mudharabah karena nasabahnya ini sama sekali tidak mempunyai modal. Karena kalau mudharabah itu kan 100% modal dari pihak bank. Nah, di situ dilakukanlah perjanjian bagi hasil. Di mana kalau akad mudharabah itu si nasabah itu memberikan keahlian ataupun keterampilan, sedangkan si bank itu memberikan modal 100%. Nah, dari perjanjian ini disepakati nisbahnya. Misal, kita sepakati mereka menyepakati nasabah itu mendapat nisbah bagi hasil sebesar 60% nasabah. Kalau bank itu dapat 40%. Nah, jadi setelah disepakati, mereka melakukan si nasabah ini membuat proyek usaha. Proyek usahanya ini, dari proyek ini kan pasti bakalan dapat keuntungan. Nah, dari keuntungannya itu dibagilah. Misalnya keuntungannya 100 juta. Berarti dari 100 juta itu dibagi 40% untuk pihak bank, 60% untuk pihak nasabah. Nah, dari pembagian keuntungannya ini, kan dia kalau seandainya udah untung, jadi si nasabah ini berkewajiban mengembalikan modal plus keuntungan, ya kan? Jadi misalnya dia minjamnya 100 juta, terus ditambah dari keuntungan untuk si pihak bank. Itulah yang harus dikembalikan si nasabah kepada pihak bank. Oke, sampai di sini jelas, Dek? Nah, ini jurnalnya, Dek. Misalnya di sini kasusnya, Bank Syariah memberikan pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta kepada nasabah. Nisbah yang disepakati bank sebesar 40% dan nasabah itu sebesar 60%. Keuntungan usaha bulan pertama itu sebesar 20 juta. Maka jurnalnya kita buat untuk pihak Bank Syariah, ini jurnalnya ada 2, Dek. Satu untuk pihak bank, satu untuk pihak nasabah. Untuk pihak banknya, maka di debit kita buat pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta. Sedangkan di kreditnya kita buat kas 100 juta karena ini nanti akan dikeluarin kan, makanya dia diletak di kredit. Nah, kita masuk ke pihak nasabahnya. Kalau pihak nasabahnya kebalikannya, cuma di sini kan dia tadi ketentuannya harus dicatat sebagai dana sirka temporer. Ya kan, di sebelumnya. Jadi di sini di kas itu diletak di debit sebesar 100 juta, baru di kredit itu ada dana sirka temporer sebesar 100 juta. Nah, ini kalau seandainya dia mendapatkan keuntungan. Tadi kan keuntungan bank itu kan 40% ya. Berarti 40 ini kemarin juga penghitungannya udah kita pelajari ya kan, Dek. Tinggal 40% dikali 20 juta. 60% dikali 20 juta sama dengan 12 juta. Nah, ini jurnal untuk pihak banknya. Maka di debit kita buat kas atau piutang bagi hasil sebesar 8 juta karena di sini dia dapatnya 8 juta. Ya kan? Di kredit kita buat pendapatan bagi hasil sebesar 8 juta juga. Oke. Sedangkan jurnal untuk pihak nasabah kita buat di debit itu beban bagi hasil sebesar 8 juta
dan di kredit itu kita buat kas atau utang bagi hasil sebesar 8 juta. Nah, ini saat pengembalian modalnya di pihak perbankan syariah, jurnalnya itu kas itu diletak di debit sebesar 100 juta dan di kredit itu kita buat pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta. Kalau di pihak nasabahnya kita buat di debit itu dana sirka temporer sebesar 100 juta, sedangkan kasnya itu kita buat di kredit sebesar 100 juta. Nah, ini kalau seandainya kerugiannya itu karena kelalaian dari pengelola, maka ini jurnalnya, jurnal pihak bank syariah saat menagih ganti rugi, debitnya dibuat piutang kepada mudorib sebesar 15 juta, di kreditnya kita buat pembiayaan mudharabah sebesar 15 juta. Nah, saat nasabah membayar ganti rugi, kasnya kita buat di debit sebesar 15 juta, di kreditnya kita buat piutang kepada mudorib sebesar 15 juta. Terus selanjutnya jurnal pihak nasabah saat mengakui kewajiban ganti rugi, di debitnya kita buat beban kerugian 15 juta, di kreditnya kita buat utang kepada sahibul mal sebesar 15 juta. Nah, saat membayar ganti rugi, di debitnya kita buat utang kepada sahibul mal sebesar 15 juta, di kasnya kita buat di kredit sebesar 15 juta. Nah, ini rumus dasar yang harus diingat. Kalau seandainya asetnya itu bertambah, maka diletak di debit. Kalau berkurang, maka di kredit. Kalau beban ataupun kerugiannya itu bertambah, maka itu diletak di debit. Kalau dia berkurang, itu diletak di kredit. Utang atau kewajiban, kalau dia bertambah, itu diletak di kredit. Kalau dia berkurang, itu diletak di debit. Terus kalau modalnya bertambah, itu diletak di kredit. Kalau dia berkurang, itu diletak di debit. Kalau pendapatannya itu bertambah, itu diletak di kredit. Berkurangnya itu di debit. Nah, ini berdasarkan TSAK-nya ya, Dik. Jadi peraturannya itu memang seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama itu mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, di mana pemilik modal itu memberikan 100% modal dan pengelola usaha itu memberikan keahliannya ya. Baru keuntungannya itu dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugiannya itu ditanggung pemilik modal jika bukan kelalaian dari pengelola. Baru landasan hukumnya ada di Al-Quran, hadis, ijma, terus fatwa, sama PSAK 105. Jenis mudharabah tadi ada 3, mudharabah mutlaqah, muqayyadah, sama mustarokah. Tadi apa perbedaan ketiganya, Di? Kalau mutlaqah itu dia bebas, misalkan mau milih usaha apa, di mana, dan berapa jangka waktunya. Kemudian kalau muqayyadah itu dia terbatas, kebalikan dari mudharabah. Kalau mustarokah? Mustarokah itu dia gabungan antara mudharabah dan mustarokah nih. Itu kayak misalnya kan pertama modalnya dari pihak bank, kemudian seiring berjalannya waktu pengelola ikut memasukkan modalnya. Oke, benar ya, Dek. Ada yang ingin bertanya? Umi. Oke. Dinda. Ingin bertanya Umi, kenapa dalam akad mudharabah itu keuntungannya itu tidak bisa ditentukan di awal saja gitu? Oke. Pertanyaannya kenapa tidak bisa ditentukan keuntungannya di awal? Karena gini ya, Dek, memang kalau seandainya akad mudharabah, keuntungannya itu tidak bisa ditentukan di awal. Karena kan usahanya baru mau berjalan. Jadi kita kan nggak tahu keuntungannya berapa, hanya bisa disebutkan nisbahnya aja. Kayak tadi misalnya nisbah untuk perbankannya 40%, nisbah untuk nasabahnya 60%. Karena kalau seandainya disebutkan keuntungannya, itu kan sama dengan riba kan ya. Ada ibaratnya berarti keuntungannya tiap bulannya itu tetap. Sementara kan yang namanya usaha, keuntungannya itu berbeda-beda. Oke, sampai di sini paham, Dinda? Oke, coba di-scan, Dek. Bisa nggak? Lanjut. Ini jawabannya apa, Dek? Oke, benar. Berarti masih ada nih yang jawab salah ya. 2 orang yang jawab, 3 orang yang jawab salah. Oke, udah, Dek. Oke, 105. Nggak ada yang salah. Untuk tugas kita yang kemarin jangan lupa ya, Dek, disiapkan. Kita akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.